Apakah ini keris Om Yang Jimbe? Yang jelas ini bukan ya. Lalu seperti apa sebenarnya keris Om Yang itu? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang di era 90-an sempat fenomenal ya. Jadi orang-orang menyebutnya sebagai keris Om Yang Jimbe ya. Jadi ada ornamen putut ya. Apakah ini keris Om Yang Jimbe? Yang jelas ini bukan ya. Dan sebenarnya keris Om Yang Jimbe itu seperti apa? Nanti akan saya bahas ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi kalau kita melihat keris biasanya dengan ornamen seperti manusia ya, di depan dan di belakang ya. Ini putut ya. Sebenarnya ini dapur putut kembar. Dapur putut kembar. Tapi biasanya yang ornamen seperti ini, seperti gambar di samping, itu orang-orang nyebutnya Om Yang Jimbe. Dan di era 90-an itu sempat booming ya, karena ada berbagai cerita tentang keris yang disebut Om Yang Jimbe itu ya. Jadi salah satunya keris tersebut konon bisa untuk menarik uang gaib, nambah beras, untuk nagih utang. Jadi ada macam-macam ya namanya. Kalau yang untuk nambah beras namanya Om Yang tambah beras, untuk yang nagih utang konon katanya Om Yang tagih. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak cerita-cerita yang bisa dibilang cukup aneh lah gitu loh. Dan itu memang ada istilahnya yang mempopulerkan cerita-cerita itu ya. Jadi di era itu yang dalam tanda kutip paranormal banyak yang memanfaatkan keris yang konon katanya Om Yang Jimbe ya gitu ya. Nah, sebenarnya Om Yang Jimbe itu adalah nama seorang empu ya. Jadi empu besar di era Pajang. Jadi keris-keris seperti ini tidak, atau yang dapur putut, tidak semuanya itu adalah karya empu Om Yang. Tapi kalau di dunia perkerisan terutama yang di perdagangan, jadi pokoknya ada ornamen putut gini atau putut kembar itu dibilang Om Yang Jimbe gitu ya. Entah itu yang era lama atau yang era baru gitu. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin banyak yang bertanya, terus keris Om Yang Jimbe yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh. Jadi kalau berdasarkan catatan-catatan kuno ya, atau literatur kuno, dan kebetulan sudah ada yang merangkum ya, yaitu Pak Bambang Harsrinuksmo di dalam buku ensiklopedia keris ya. Jadi sebenarnya keris karya empu Om Yang itu memiliki beberapa ciri ya. Jadi untuk bilangnya sendiri memang sedikit lebih besar dari keris-keris Majapahit ya. Jadi lebih kayak keris-keris Mataram gitu. Gonjonya biasanya istilahnya datar atau wuwung ya, wuwung. Terus kalau yang pamornya itu biasanya kalau nggak wosing kutah pendaringan kebak ya, hampir merata di seluruh bilah ya. Dan contoh-contoh keris karya empu Om Yang itu beberapa itu di Belanda ya, banyak di Belanda ya. Kalau teman-teman lihat buku The Keris, jadi dua contohnya yang seperti ini ya. Nah, itu adalah keris Tangguh Pajang yang diperkirakan karya empu Om Yang, empu Om Yang ya. Dan ada beberapa saya juga sempat mencari, jadi kalau yang berwarna ini ya, jadi contohnya ya secara garis besar ya, itu yang dimaksud keris Om Yang Jimbe, dan kebanyakan memang keris loh kayak gitu ya. Nanti di era Mataram, terutama waktu Mataram awal atau Mataram Senopaten, itu empu Om Yang justru tidak mengabdi di Mataram ya, tapi di Madiun. Dan banyak keris-keris Madiun yang karya empu Om Yang. Jadi salah satu empu besar Madiun ada 3. Ada empu Om Yang itu, Syekh Wulan itu ya, sama Kinom kalau nggak salah itu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu ya sekilas tentang yang dimaksud dengan keris Om Yang Jimbe ya. Jadi mungkin teman-teman sudah nggak salah paham ya. Jadi kalau seperti ini yang ada ornamen putut itu adalah dapur putut kembar. Nah, ini adalah bagian sor-soran dari keris putut kembar ya, yang oleh orang-orang biasanya disebut keris Om Yang. Jadi tanda-tanda keris buatan empu Om Yang itu menurut yang tertulis di buku kuno itu berbeda dengan
cerita yang beredar di masyarakat ya. Kalau menurut literatur kuno, jadi tanda-tandanya antara lain, jadi gonjonya mendatar ya, jadi tergolong wuwung dan ukurannya besar, tebal, kembang kacang besar dan kokoh, bulu meletnya sempit ya, dan dalam lekukannya sirah cecaknya agak pendek tapi meruncing pada ujung. Ukuran bilahnya agak panjang jika dibandingkan dengan keris Mojopahit ya, dan panjang bilahnya biasanya hampir sama dengan keris Mataram yang cukup besar ya. Biasanya keris buatan Empu Omyang ini memakai luk ya, jadi jarang yang lurus, besinya matang ya, dan warna hitam keabu-abuan. Pamornya biasanya penuh merata ya, biasanya berupa wosing putih atau pendaringan kebak. Jadi Umyang sendiri itu sebenarnya adalah nama seorang empu yang terkenal pada zaman kerajaan Pajang ya. Dan keris-keris buatannya memang banyak dicari orang karena selain indah, banyak yang percaya dari keris buatan Empu Omyang itu baik tuahnya ya. Dan ini adalah contoh keris era Pajang ya yang ada di buku The Kris ya. Jadi ini memang buku bahasa Belanda ya. Dan ini adalah bagian sor-sorannya ya. Jadi seperti yang tertulis di ensiklopedia keris tadi, ini juga contoh lain ya, salah satu keris yang era Pajang yang diperkirakan karya Empu Omyang ya. Jadi memang cirinya khas ya untuk bagian sor-sorannya ya, terutama bagian gonjonya ya. Nah ini adalah contoh lain ya, contoh lainnya ya. Biasanya memang pamornya kalau nggak wosing putih pendaringan kebak ya, umumnya memang seperti itu ya. Jadi memang yang disebut keris Omyang ya adalah keris yang dibuat oleh Empu Omyang ya, yang dibuat keris Empu Omyang. Jadi biasanya keris-keris di era Pajang. Terus ada juga yang keris-keris era Madiun ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.